Malam itu hujan deras mengguyur kota Semarang. Jam di dinding menunjukkan jam 22:13 saat Nadia menuruni tangga kayu menuju ruang bawah tanah perpustakaan daerah kota Semarang. Tangga itu berderit setiap kali diinjak, seperti menjerit pelan di tengah kesunyian. Udara lembab menyengat hidungnya. Bau buku tua, kertas lembab, dan karat dari pipel pepa tua bercampur menjadi aroma khas yang anehnya menenangkan. Tapi malam itu ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara terlalu dingin, sunyi terlalu dalam. Biasanya hanya terdengar suara jam berdetak dan tikus kecil berlari di selarak. Namun malam itu Nadia mendengar desis pelan, seperti seseorang berbisik dari antara buku-buku. Jangan baca." Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Kosong. Lampu-lampu neon tua berkelap-kelip menimbulkan cahaya keputihan yang berkedip tak teratur. Nadia menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke rak bagian belakang. Rak itu memiliki papan nama logam berdebu R27. Koleksi langka, dilarang diakses tanpa izin. Buku itu tampak aneh dibandingkan lainnya. Sampulnya dari kulit hitam mengilap, tapi bukan kulit biasa. Saat disentuh, permukaannya terasa hangat dan berdenyut pelan, seperti kulit manusia yang masih hidup. Tidak ada judul, tidak ada tahun, tidak ada nama penulis, hanya satu simbol di tengahnya, lingkaran dengan mata di dalamnya. Halaman pertama berisi tulisan tangan dengan tinta merah gelap. Tulisan itu tidak rapi, seperti ditulis terburu-buru. Namun di bawahnya ada kalimat yang membuat Nadia merinding seketika. Yang membaca akan disaksikan, yang paham akan digantikan. Nadia menelan ludah. Ia tertarik, tapi juga takut. Tangannya gemetar ketika membuka halaman kedua. Tulisan di sana bukan lagi huruf Latin, tapi aksara aneh, mirip Jawa kuno, namun berantakan, dan diselipkan gambar mata, lidah, dan tangan. Seketika lampu berkedip 3 kali, lalu mati. Hening. Dari balik rak terdengar suara langkah kaki, pelan, berat, menyeret. Tak, tak. Nadia menyorot senter ke arah suara itu. Tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai berdebu, ia melihat bekas jejak kaki basah, seolah seseorang baru keluar dari air. Jejak itu berhenti tepat di belakangnya. Nadia berlari ke tangga, nafasnya tersengal. Namun di tengah jalan, ia melewati kaca besar yang memantulkan bayangannya. Dan di sana, ia melihat 2 bayangan. Satu miliknya, satu lagi berdiri di belakangnya. Sosok tinggi, mengenakan jubah hitam. Wajahnya samar, tapi matanya jelas. Hitam seluruhnya. Ketika Nadia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi di kaca, sosok itu masih menatap dan kali ini tersenyum, memperlihatkan deretan gigi hitam basah. Kaca berembun dan muncul tulisan dari dalam. Baca sampai akhir. Nadia, ia tak pernah menyebutkan namanya pada siapapun di sana. Keesokan paginya, petugas menemukan ruang bawah tanah
berantakan. Rak 27 terbuka. Buku-buku berserakan di lantai. Hanya ada buku hitam itu terbuka pada halaman terakhir. Tulisan di halaman itu berbeda dari sebelumnya, lebih baru, lebih rapi, dan menggunakan huruf Latin. Isinya hanya satu kalimat. Aku sudah membacanya. Sekarang aku menunggu kalian, Pak Surya. Pak Surya, petugas tua yang menjaga perpustakaan itu, pucat saat melihat tulisan itu. Ia langsung menutup ruangan bawah tanah dan menggemboknya. Namun malamnya, ketika ia berjalan ke ruang baca, ia mendengar bunyi kursi berderit. Seseorang seolah duduk di sana, meski ruangan gelap dan kosong. Dari kejauhan, terlihat bayangan perempuan berambut panjang sedang membungkuk di atas meja, membaca ketika lampu dinyalakan. Kursi itu kosong, namun buku hitam ada di atas meja, terbuka pada halaman pertama, dan di sana tertulis nama baru di bawah tulisan lama. Nadia Putri Anindya, 21 Oktober tahun 2025. Sejak malam itu, ruang bawah tanah ditutup, tapi beberapa pengunjung perpustakaan masih mendengar hal aneh. Bisikan samar dari rak belakang, bau tanah basah, atau suara seseorang berbisik nama mereka. Dan jika kau cukup berani turun ke ruang bawah tanah itu, kau akan melihat bayangan seseorang duduk di kursi dekat rak nomor 27, membaca buku hitam itu tanpa suara. Namun hati-hati, beberapa pengunjung yang nekat mendekat bilang ketika sosok itu menutup bukunya, ia akan menatap lurus ke arahmu dan berkata pelan, "Sekarang giliranmu membaca."